Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal komputer akuntansi pada perusahaan PD Nana FF dengan menggunakan aplikasi Mayob Account versi 19. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mengelola data customer dan juga data supplier, termasuk menginput saldo awal dari piutang dagang untuk customer dan juga saldo awal utang dagang untuk supplier. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengerjaan dari soal untuk komputer akuntansi yang kita bahas sekarang. Setelah kita mengelola data pelanggan dan saldo awal piutang, termasuk mengelola data supplier dan juga input saldo awal utang, nah, selanjutnya adalah kita akan menyusun persediaan barang dagangan dan juga menginput saldo awal persediaan untuk item tersebut, gitu kan. Nah, kita cek di soal untuk barang dagangan atau persediaan barang dagangannya. Nah, kita cek apakah tabelnya ada. Ternyata di sini sudah ada di poin nomor 3 ada persediaan barang dagangan. Nah, ini ada 4 jenis item atau barang yang disediakan di tabel pada soal ini. Oke, langsung saja ke pengerjaannya, yaitu kita buka kembali untuk si aplikasi Mayobnya. Kemudian, untuk bisa mulai menginput data-data pada tabel ini, kita masuk ke menu inventory yang gambarnya seperti koper atau ini kardus yang ditumpuk di troli. Nah, kita klik di bagian inventory, kemudian kita klik di menu item list. Kita klik sehingga tampilannya akan seperti ini. Yang ini ya. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan satu persatu daftar nama barang dan juga data-data di dalamnya. Mulai dari kode NG untuk nugget, BS untuk bakso, SS untuk sosis, dan KS untuk kentang stick. Nah, yang pertama kita masukkan nugget dulu, yaitu dengan cara klik new. Kemudian di kolom yang pertama ada item number, kita isi dengan kode barang, yaitu yang pertama NG. Ya, seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkan kolom name-nya kita enter, lalu kita isi dengan tulisan nugget, ya, kapital semua. Ini, lalu kita enter. Nah, selanjutnya, nah ini di bagian bawah ada kolom checklist, yaitu I buy this item jika memang di soal atau di data ya terdapat harga beli, ya, gitu kan. Berarti artinya PD Nana FF ini membeli barang dagangan tersebut. Berarti kita checklist untuk pilihan I buy this item. Kemudian kita pilih akunnya, ya. Ini expand account for tracking cost. Ya, berarti kita membeli, berarti kita pilih yang cost of sale. Ya, klik. Kemudian ada pilihan I sell this item. Ketika di tabelnya ada harga jual, berarti kita checklist si pilihan I sell this item juga. Karena ada harga jual. Kalau misalnya di tabelnya tidak ada harga jual, berarti I sell this item tidak perlu di checklist. Nah, berhubung di soal ada, berarti kita checklist. Kemudian untuk income account for tracking sale-nya kita pilih penjualan barang. Karena ini tipenya income ya. Gitu kan, cocok seperti yang tadi. Use account ya untuk penjualan barang dengan jenis income ya seperti ini. Kemudian semua barang yang dibeli itu akan atau sudah pasti akan masuk ke inventory, ke persediaan. Nah, berarti kita checklist juga yang pilihan I inventory this item. Ya, klik seperti ini. Kemudian untuk akunnya kita pilih juga. Ya, kita pilih. Nah, untuk asetnya kita pilih ke ini inventory, berarti kita pilih ke persediaan barang dagang. Karena ini kaitannya dengan persediaan barang dagangan. Pilih yang kodenya 11310. Lalu use account. Nah, ini cost of sale-nya hilang lagi, kita pilih saja. Nggak apa-apa, karena memang tadi di checklistnya terakhir, jadi akan ke reset kembali. Kalau misalnya hilang, kita pilih kembali untuk yang I buy this item dengan cost of sale. Sehingga untuk akunnya seperti ini, harga pokok penjualan, penjualan barang, dan juga
persediaan barang dagang. Nah, kemudian sebelum kita klik OK, kita masuk ke item detail. Ini kita tidak perlu isi. Selanjutnya kita ke buying detail. Nah, di sini kita cek ya. Untuk buying detailnya ya di sini dijelaskan bahwasanya harga beli 48.000 ya. Ini sebetulnya kita boleh isi atau tidak, tapi kita isi saja ya. Untuk standar cost-nya yaitu 48.000 ya, berarti harga beli terendah ya, gitu kan. Harga pasarannya 48.000 dan ketika kita mengisi ini ya, kita isi juga teks kodenya. Di sini ada keterangan teks code when bought. Artinya kode pajak ketika membeli barang ini. Itu kita pilih yang PPN ya. Kemudian ya. Nah, ini untuk yang ini kita pilih PPN karena nanti di transaksi ada include dengan PPN. Jadi biar sekaligus dengan PPN, jadi kita pilih ini PPN. Nah, setelah kita isi standar cost-nya, kemudian karena di tabel ada harga jual juga, ya maka kita masuk ke selling detail. Kita isi best selling price-nya itu sebesar 80.000. Kita isi 80.000 rupiah. Kemudian tax code when sold, ya. Kita pilih kode pajaknya ketika terjual itu PPN. Use tax code sehingga settingannya seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik OK. Ya, seperti ini. OK. Nah, satu barang sudah diinputkan. Lakukan langkah yang sama untuk barang dagangan yang berikutnya. Untuk bakso, sosis, dan sebagainya. Kita klik new. Kemudian kodenya BS, enter. Namanya bakso. Kemudian enter. Kita checklist semuanya karena memang ada semua ya. I buy, I sell, inventory juga kita checklist. Akunnya akan otomatis, jadi kita nggak perlu pilih lagi. Kemudian masuk ke buying detail. Ini untuk standar cost-nya sebesar 30.000. Kemudian ininya sudah otomatis PPN. Kemudian selling detailnya kita isi dengan 50.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian klik new lagi. Nah, item number-nya yang berikutnya yaitu SS. Enter. Kita isi dengan sosis. Ya. Lalu kita checklist semua. Karena memang ada semua untuk detailnya. Lalu kita masuk ke buying detail. Isikan standar cost-nya yaitu 27.000. Kemudian PP-nya udah otomatis. Nah, kalau teman-teman yang bertanya ini buying unit of measure itu apa? Jadi buying unit of measure itu ketika di tabelnya ada keterangan satuan unitnya seperti kilogram, meter, sentimeter, itu kita bisa isi di sini. Berhubung untuk kasus kita ini tidak ada, maka ini tidak perlu diisi dengan buying unit of measure-nya. Jadi kosongkan saja. Termasuk yang selling detail. Nah, ini kita juga kosongkan. Nah, kita cukup isi harganya saja. Untuk sosis harganya yang kita jual adalah 45.000. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir ada kentang stick. Ya, kita klik new. Untuk kodenya itu KS. KS, kemudian namanya kentang stick. Ya. Kita checklist semua seperti ini. Pastikan akunnya seperti ini. Lalu masuk ke buying detail. Kita isi harganya. Yaitu 18.000. Seperti ini. Kemudian selling detailnya kita isi dengan harga di tabel yaitu 30.000 harga jualnya. Nah, kemudian pastikan ini pajaknya PPN ya. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga detailnya seperti ini. Ya, untuk harga jualnya sudah betul 30.000, 45.000, 50.000, 8.000. Ya. 30.000, 45.000, 50.000, 8.000. Sudah sesuai. Nah, kalau sudah kita klik close. Nah, setelah kita mengelola atau menginputkan data dari si persediaan barang dagangan, selanjutnya kita akan menginputkan jumlah stok ya dari masing-masing barang dagangan gitu kan, dan juga nilai stok dari setiap masing-masing barang dagangan tersebut, sehingga ketika harga
belinya segini, kemudian dikali dengan 3.000 ya, nanti akan menghasilkan nilai stok di bawahnya atau di totalnya gitu kan ya, dari masing-masing itemnya, sehingga nanti total semua barang dagangan itu akan berjumlah 500.700.000 rupiah gitu. Yang kita buktikan ya, kita akan mulai inputkan si saldo awal dari persediaan barang dagangannya atau total dari harga beli di barang dagangan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, untuk caranya kita masih di menu inventory ya di sini. Kemudian kita klik di bagian adjust inventory yang ini. Nah, kita klik sehingga akan muncul tampilan adjust inventory seperti ini. Nah, ini kita isikan data-data sesuai pada tabel yang ada di soal. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya untuk persediaan barang dagangan ini ya terhitung saldonya itu per 30 November. Tapi berhubung transaksinya dimulai dari apa namanya Desember, itu tidak bisa di 30 November karena memang si persediaan barang dagangan ini sudah masuk ke transaksi. Kenapa? Karena kan perusahaan PD Nana FF ini ya itu sudah membeli barang-barang yang tersedia di tabel ini. Artinya ketika kita membeli ya atau menjual berarti sudah terjadi transaksi. Nah, karena di bagian awal ketika membuat data perusahaan baru, kita mengeset atau mengatur conversion itu di Desember, maka untuk transaksi si persediaan barang dagangan ini tidak bisa diinputkan sebelum bulan Desember, tepatnya tanggal 1 bulan Desember tahun 2022. Nah, berarti ini misalnya saya pengen coba ya, penasaran diganti menjadi 30/11/2022, ini tidak bisa. Nanti kalau misalnya dipaksakan itu akan muncul error. Nah, you may not enter transaction before your conversion date. Artinya kita tidak bisa melakukan input transaksi sebelum bulan yang kita tentukan di conversion month pada awal membuat data perusahaan. Berarti untuk date-nya ini kita isi dengan tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Nah, sedangkan untuk inventory jurnalnya ini biarkan saja karena di soal tidak ada kodenya, ya, tidak ada ketentuannya, jadi kita biarkan auto saja ya. Sedangkan untuk memonya kita isi ya dengan persediaan barang dagangan ya PD atau langsung aja lah seperti ini nggak apa-apa. Kemudian untuk mengisi ya apa namanya jumlah stok dan juga nilai stoknya ya kita bisa langsung isinya di bagian tabel atau di bagian feed kolom-kolom di bawah ini ya. Caranya bagaimana untuk memilih item number-nya? Nah, setelah kita mengarahkan mouse kita ke bagian item number, kita tekan tombol tab pada keyboard sehingga nanti muncul pilihan dari item list yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, yang pertama ada nugget. Ya, berarti kita pilih nugget, use item. Nah, kemudian quantity itu berarti jumlah stok. Nah, di sini jumlah stoknya sebanyak 3.000. Ya, sebanyak 3.000. Kemudian unit cost-nya kita isikan dengan harga beli, yaitu sebesar Rp48.000 per satu unitnya. Nah, berarti 48.000 untuk satu unitnya. Nah, makanya, mohon maaf. Nah, maka ketika kita arahkan ke amount atau kita klik tab sehingga berpindah ke amount ini akan secara otomatis mengkalkulasikan atau menghitung total dari harga dikali jumlah stoknya atau kuantitasnya atau banyaknya barang yang dibeli. Nah, harusnya ketika kita klik tab atau kita klik itu akan berjumlah sebesar 144 juta. Nah, ini sesuai dengan si nilai stok pada tabel untuk barang nugget ini. Nah, berarti sudah sesuai ya. Kemudian untuk akunnya, karena ini pembelian, jadi kita pilih akunnya ini ke cost of sale. Ya, kita pilih yang cost of sale. Ya, karena kan kita yang membelinya ya, gitu kan. Nah, klik, kemudian
untuk jobnya kita kosongkan ya, untuk jobnya kita kosongkan ya, untuk memonya juga kita kosongkan. Ya, kalau mau diisi silahkan, tapi kita kosongkan saja. Kita lakukan hal yang sama untuk item yang berikutnya ya, yaitu yang kedua ada bakso, berarti kita pilih BS atau bakso, this item, kemudian kuantitinya 4000, untuk harganya yaitu harga belinya 30.000. Nah, nanti akan bertotal 120 juta sesuai dengan di tabel soal. Untuk akunnya kita pilih yang cost of sale ya. Ini soalnya kan kita yang beli ya, berarti sama dengan tadi ya, gitu kan, di pada saat supplier kemudian menginputkan apa namanya tadi itu saldo awal utang gitu kan ya. Nah, kita pilih yang ini, kemudian ya kita use account ya, kemudian kita beralih ke item number yang berikutnya, yaitu sosis. Kita pilih dengan menekan tab, pilih sosis, lalu use item, kuantitinya kita pilih, mohon maaf, maksudnya kita isi 5.000 ya, 5.000 buah unit. Untuk harganya per unitnya yaitu 27.000. Sehingga total amount-nya adalah 135 juta. Nah, sesuai. Dan yang terakhir, kita pilih akunnya ya, kita pilih cost of sale, list account, dan untuk item numbernya kita pilih yang terakhir, kentang stick ya, this item. Jumlah stoknya yaitu kentang stick 5.650 unit. 5.650 unit. Untuk harga belinya yaitu 18.000. Nah, untuk harga belinya 18.000. Sehingga totalnya adalah 101.700.000. Ini sesuai dengan tabel. Seperti ini ya. Oke, sip. Untuk akunnya kita pilih cost of sale. Nah, jika sudah semua diinputkan, ya kita langsung saja klik record. Ya, seperti ini ya. Kita klik record. Yang ini. Sehingga akan menghilang. Ini bukan menghilang, tapi akan terekap ke jurnal yang ada di sini. Ya, jurnal di sini ya. Ini kalau mau dicek boleh ya, tapi untuk sementara jangan dulu ya. Nanti kita sekalian saja untuk mengecek di transaksinya. Oke. Nah, setelah itu ini kita sudah semua memasukkannya. Oke, karena sudah semua memasukkannya, kita akan coba cek apakah betul untuk keseluruhan persediaan barang dagangnya itu sebesar 500.700.000. Nah, kita cek di bagian transaction journal ya. Di sini semua item yang sudah diinputkan harga barangnya, kita akan cek di transaction journal. Ya, kita klik, lalu kita pilih di tab inventory, karena kan ini berkaitan dengan persediaan barang dagangan ya. Jadi kita pilih inventory, kemudian ini tidak muncul karena memang tanggalnya belum diatur. Nah, kita atur dulu tanggalnya, yaitu karena kita transaksinya di bulan Desember tanggal 1 tahun 2022, berarti date from-nya kita atur ke tanggal 1 bulan 12 tahun 2022 dan berakhir di 30 ya bulan Desember tahun 2022. Nah, ini sebelum di-enter pun ini sudah muncul di bawah ya. Nah, ini ya, yang tadi kita inputkan ini sudah terekap di jurnal atau di jurnal transaksi. Dan ternyata untuk total pembeliannya yaitu sebesar 500.700.000 dan ini sama dengan yang ada di tabel 500.700.000 rupiah. Oke, sip, berarti ini sudah benar, sudah sesuai. Itu artinya untuk pembahasan di video kali ini tentang cara mengelola persediaan barang dagangan dan juga memasukkan harga total dari setiap barang yang ada ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan transaksi ya, mencatat transaksi keuangan dari dokumen-dokumen yang ada di soal ini, yaitu yang ini. Nah, ini lumayan banyak. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.